Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang gejolak Papua. Beredar video Papua Merdeka dalam ajang Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-37 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 24-30 November 2020. GMKI kemudian mengklarifikasi isi video tersebut. Ketua Umum PP GMKI Demisioner, Cornelis Galanjinjinai, didampingi Panitia Kongres dan Ketua Umum PP GMKI terpilih, Jeffrey Gultom, menyebutkan bahwa video itu tidak benar. Itu di luar materi Kongres dan bukan kesepakatan forum Kongres. Cornelis juga menyebutkan GMKI dengan semangat nasionalisme hadir dan terus berusaha mendukung dan memperjuangkan NKRI harga mati dari Sabang sampai Merauke. Dia meminta agar semua pihak tidak terprovokasi, terutama dalam situasi seperti saat ini. Setiap tahun di awal Desember menjadi momen memanasnya isu politik seputar Papua Barat. Kemerdekaan Papua selalu menjadi trending pembicaraan dunia maya. Yang terbaru, aktivis Papua Merdeka Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat dari lokasi persembunyiannya di Inggris Raya. 1 tahun lalu, pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada tanggal 17 Juli 2019. Melalui keterangan tertulis, KBRI London menyatakan bahwa penghargaan untuk Benny Wenda itu diberikan kepada orang yang salah. Sosok Benny Wenda di mata pemerintahan Indonesia justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya. KBRI London menyebutkan penghargaan kepada Benny Wenda sebagai orang yang memiliki catatan kriminal melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford. Terutama sepak terjang Benny Wenda selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya. Dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan Kota Oxford kepada Gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. Benny Wenda menjadi tokoh yang paling dicari polisi sebagai buronan yang berhasil kabur dari tahanan serta motor penggerak organisasi United Liberation Movement for West Papua. Dilansir dari berbagai sumber, Benny Wenda lahir di Lembah Balim, Irian Jaya, 17 Agustus 1974. Dulunya Benny hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat bersama keluarga besarnya. Melalui blog pribadinya, yang kini diblokir Kemenkominfo, Benny Wenda mengaku terusik dengan masuknya pasukan militer yang katanya memperlakukan warga dengan keji. Dalam blog itu, Benny menyebutkan bahwa salah satu anggota keluarganya menjadi korban hingga tewas. Benny juga mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya, sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI. Singkat cerita, setelah era pemerintahan Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi DEMAK, Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka, membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus. Berbagai lobi terus dia usahakan, sampai akhirnya pada masa pemerintahan Megawati, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua, dan tidak ada yang lain. Saat itu, sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan Ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Benny Wenda pun terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Pertentangan Beni berbuntut serius. Dia kemudian dipenjara pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, ia mengaku mendapatkan penyiksaan serius dan dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara. Kasus itu kemudian disidang pada 24 September 2002. Beni dan tim pembelanya menilai persidangan itu cacat hukum. Ia pun dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Beni diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Beni dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional untuk Beni Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Indonesia. Lalu Beni mengklaim Red Notice itu sudah dicabut oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada 17 Juli 2019, Beni Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford, Inggris. Kemudian pada Selasa, 1 Desember 2020, Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia melalui organisasi United Liberation Movement for West Papua. Dan Beni Wenda juga mengklaim sebagai Presiden Interim Papua Barat. Pemerintahan Presiden Jokowi mengutamakan 3 pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis, dan evaluatif. Hal itu dikatakan Deputi 5 Bidang Politik Hukum Keamanan dan HAM, Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani. Dia menyatakan pendekatan kesejahteraan menjadi yang paling utama dalam menyelesaikan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden Jokowi melakukan pendekatan kesejahteraan dengan berbagai pembangunan karena problem Papua memang soal kesejahteraan. Ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Papua Barat yang terendah. Dia memastikan pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat, seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, bahan bakar minyak atau BBM satu harga, dan mengambil alih 51% saham Freeport Indonesia. Jaleswari juga menjelaskan, sebelum kebijakan BBM satu harga diterapkan oleh pemerintahan Jokowi, masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM yang signifikan dengan Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya. Mereka harus membayar sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat. Menurut dia, pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Instruksi Presiden tersebut sudah berakhir masa berlakunya pada 2019, tapi akan diperbarui. Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM dan soal kekerasan. Tapi bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan harus terus ditingkatkan. Menurut Jaleswari, pencapaian Papua sudah mulai terlihat hasilnya. Hal itu terbukti dengan adanya angka Indeks Pembangunan Manusia dalam 5 tahun terakhir sejak 2015, di mana Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan. Pada 2015, IPM Papua 57,25. Kemudian pada 2019 naik menjadi 60,84. Sedangkan IPM Papua Barat pada 2015 berada di angka 61,73, lalu naik menjadi 64,7 pada 2019. Intinya, Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum di Papua dan Papua Barat harus secara simultan dan paralel mendapat perhatian yang berkesinambungan.
Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang gejolak Papua. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.